Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astuti Ferianti sebagai peserta PKDP UIN Sunan Gunung Jati 2026. Halo Bapak Ibu guru yang hebat, semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Boleh Bapak Ibu ingat-ingat apa saja cara dan teknik yang sudah Bapak Ibu gunakan untuk mengajar di kelas? Misalnya menggunakan metode ceramah, diskusi, atau eksperimen. Nah, pada kali ini kita akan membahas sebuah model pembelajaran aktif cooperative learning untuk mewujudkan pembelajaran pendidikan agama Islam yang aktif dan kolaboratif agar proses belajar lebih efektif. Mari kita bahas bersama. Mengapa metode pembelajaran itu penting? Guru perlu menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi agar proses belajar mengajar berjalan efektif, efisien, menarik, dan menyenangkan, sehingga peserta didik tidak merasa bosan. Nah, salah satu rumpun metode yang sangat direkomendasikan adalah pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif adalah metode pembelajaran kelompok yang memuat aspek kerjasama. Tujuannya adalah untuk mencapai hasil belajar maksimal, melatih penerimaan terhadap perbedaan individu, serta meningkatkan keterampilan sosial peserta didik dalam berinteraksi. Apa saja sih jenis-jenis metode model pembelajaran kooperatif? Berikut adalah jenis-jenis model pembelajaran kooperatif. Yang pertama adalah Think, Pair, Share atau TPS. Lalu yang kedua, Number Head Together atau NHT. Yang ketiga, Team Games Tournament atau TGT. Yang keempat adalah To Stay, To Stray atau TSTS. Dan yang kelima adalah Jigsaw dan masih banyak lagi. Dalam video kali ini kita akan membahas metode TPS. Ayo kita cari tahu. Mari kita telusuri lebih dalam dari mana asal metode ini. Model pembelajaran TPS ini dikembangkan oleh Frank Lyman dan koleganya dari Universitas Maryland pada tahun 1981. Menurut Frank Lyman, TPS merupakan model pembelajaran yang dapat mengaktifkan seluruh siswa selama proses pembelajaran dan memberi kesempatan untuk bekerja sama antar siswa yang mempunyai kemampuan yang heterogen. Bagaimana metode pembelajaran TPS? TPS merupakan model pembelajaran sederhana berbasis Student Centered Learning atau SCL atau berpusat pada siswa agar siswa lebih aktif. Yang pertama adalah think, yaitu berpikir secara individual. Siswa diberikan waktu beberapa menit untuk menganalisis dan berpikir secara mandiri. Lalu yang kedua, berpasangan. Guru meminta siswa berpasangan untuk berdiskusi tentang materi yang telah disampaikan. Lalu yang ketiga adalah share. Langkah terakhir guru meminta siswa untuk berbagi jawaban atau hasil diskusi dengan pasangan lain atau seluruh kelas. Berikut adalah lembar kerja siswa memakai metode TPS yang bisa Bapak Ibu gunakan. Selanjutnya adalah sintak. Sintak model pembelajaran TPS mempunyai 5 fase. Yang pertama, memberikan orientasi kepada peserta didik. Lalu yang kedua, berpikir secara individu. Yang ketiganya, berpasangan dengan teman sebangku. Dan yang keempat, berbagi jawaban dengan pasangan yang lain. Lalu yang kelima adalah memberi penghargaan. Dari hasil belajar akademik, siswa belajar konsep-konsep dan seterusnya. Hasil belajar siswa metode TPS antara lain hasil belajar akademik, yaitu konsep-konsep secara lebih mendalam, menambah wawasan, adanya kerjasama, tenggang rasa, dan saling tolong-menolong dalam menyelesaikan permasalahan. Bagaimana lingkungan belajar dan sistem pengelolaan dalam metode TPS? Yang pertama,
Teacher as Facilitator, yaitu permasalahan diperkenalkan sebagai alat untuk mencapai pengetahuan yang diperlukan dalam mengembangkan kemampuan. Lalu yang kedua, Student Center, yaitu peserta didik memikirkan jawaban dari permasalahan yang diberikan. Sekarang mari kita lihat bagaimana implementasi TPS dalam pembelajaran PAI. Kita ambil contoh pada materi Hari Kiamat. Nah, di sini di lembar kerja siswa untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam, topiknya adalah iman kepada hari akhir, refleksi keseimbangan dunia dan akhirat dengan menggunakan metode Think, Fair, Share. Bapak Ibu guru juga bisa menggunakan lembar kerja siswa berikut untuk mata pelajaran PAI ya. Secara umum, metode TPS memiliki banyak kelebihan, antara lain peserta didik tidak terlalu tergantung pada guru, tetapi dapat menambah kepercayaan, kemampuan berpikir sendiri, menemukan informasi dari berbagai sumber, pembelajaran menjadi lebih aktif dan berpusat pada siswa. Kelebihan metode TPS yang selanjutnya adalah peserta didik mengembangkan kemampuan, mengungkapkan ide atau gagasan dengan kata-kata secara verbal, dan membandingkan dengan ide-ide orang lain. Kelebihan model TPS selanjutnya adalah peserta dapat menghargai orang lain dan menyadari akan segala keterbatasan serta menerima segala perbedaan. Dengan kelebihan tadi, tentu terdapat kelemahan yang harus Bapak Ibu antisipasi. Yang pertama, banyak kelompok yang melapor dan perlu dimonitor. Lalu yang kedua, seringkali masih suka membicarakan kegiatan di luar materi pelajaran. Lalu yang ketiga, menggantungkan pada pasangan dan kurang aktif dalam menemukan penyelesaian serta menanyakan jawaban dari soal tersebut pada pasangan atau pada kelompok yang lain. Sebagai kesimpulan, penerapan metode TPS terbukti menggeser paradigma belajar menjadi student centered learning, berpusat pada siswa sehingga proses belajar PAI berjalan lebih efektif, menarik dan tidak membosankan. Bapak guru yang hebat, berikut adalah contoh tugas mandiri untuk mahasiswa. Bagaimana? Menarik ya metode TPS ini? Semoga bermanfaat bagi kemajuan pendidikan agama Islam. Jazakumullah khairan katsiran. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.